lot for sending me you, my love. You found your home, it's here with me, and I'm here with you. Now let me let you know, you've opened my heart. I was always thinking that love was wrong, but everything was changed when you came along. Oh, and there's a couple words I wanna say. For the rest of my life, I'll be with you, I'll stay by your side, honest and true to the end of my time. I'll be loving you for the rest of my life, through days and nights. I'll thank Allah for opening my eyes, now and forever. I'll be there for you, I know it deep in my heart. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalid Abdul Aziz dari kelas PAI 6C dengan NIM 2012200306. Baiklah, saya akan mempresentasikan tugas UTS Usul Fiqh dari dosen Ibu Rina Juliana SPD MPDI dengan judul materi masalah dalam hukum Islam disertai contoh dan kedudukan maslahah mursalah. Pengertian maslahah. Maslahah secara bahasa kebaikan, kemanfaatan, dan secara istilah segala sesuatu yang membawa manfaat atau menghindarkan dari mudarat sesuai dengan tujuan syariat maqasid al-syariah. Tujuan syariat maqasid al-syariah. Tujuan maqasid al-syariah terbagi menjadi 5. Yang pertama, menjaga agama atau din. Tujuan menjaga agama adalah memastikan manusia dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan betul dan menjaga keimanan. Ini termasuk perlindungan terhadap kebebasan beragama, kewajiban sholat, larangan murtad, dan hukuman bagi yang menghina agama. Contohnya kewajiban sholat, puasa, zakat. Dan yang kedua, menjaga jiwa atau nafs. Menjaga jiwa syariat bertujuan menjaga jiwa yang geser nyawa dan keselamatan individu, yang mengharapkan pembunuhan dan menetapkan hukuman ke atas kejayaan negara seperti bunuh. Contohnya larangan membunuh, hukumannya kisos atau diat dan kerugian nyawa. Dan yang ketiga, menjaga akal. Menjaga akal tujuannya ini memastikan nasab keturunan manusia dijaga dengan sah dan suci. Syariat menetapkan perkawinan, melarang zina, dan menjaga hak anak. Contohnya menggalakkan nikah dan larangan zina. Hukum berkaitan menjaga anak dan waris. Dan yang kelima, menjaga harta atau mal. Menjaga harta atau mal, Islam menekankan perlindungan terhadap harta benda individu dan masyarakat, yang mengatur urusan muamalah, jual beli, hutang waris, dan mengharamkan mencuci serta rasuah. Contohnya larangan mencuri, menipu, dan merampok. Hukum zakat, faraid, dan jual beli. Baiklah, selanjutnya jenis-jenis maslahah. Yang pertama, maslahah mutlabah, diakui oleh syariat. Dan yang kedua, maslahah mubhah,
ditolak oleh syariat. Dan yang ketiga, maslahah mursalah, tidak didukung maupun tidak oleh nas. Dan pengertian maslahah mursalah, maslahah yang tidak memiliki dalil khusus tapi sejalan dengan maqasid dan tidak bertentangan dengan nas. Contohnya kekuatan represif, aturan lalu lintas dan lain-lain. Dan ini contoh maslahah mursalah. Pertama, penggunaan pengeras suara di masjid seperti toa dan lain-lain. Dan yang kedua, catatan dilakukan oleh negara seperti KUA. Dan yang ketiga, penjara sebagai bentuk takzir atau hukuman. Dan ini selanjutnya syariat diterimanya maslahah mursalah. Yang pertama, sesuatu dengan tujuan syariat, dan yang kedua tidak bertentangan dengan dalil-dalil syariat, dan yang ketiga bersifat umum dan nyata manfaatnya, yang keempat dapat mencegah kerusakan. Kedudukan maslahah mursalah dalam usul pertama diakui oleh mayoritas ulama, terutama Malikiyah, digunakan untuk menetapkan hukum dalam hal-hal baru yang tidak dibahas langsung oleh nas alat ijtihad yang penting dalam konteks modern ini. Dan ini adalah ulama-ulama yang mendukung maslahah mursalah. Pertama, Imam Malik bin Anas. Dan yang kedua, Imam Malik Al-Ghazali dalam batas tertentu. Dan kemudian Imam Malik Ar-Syadi. Dan penutup, maslahah khususnya maslahah mursalah menunjukkan fleksibilisasi hukum Islam dalam menjawab kebutuhan zaman, namun harus digunakan dengan hati-hati dan tetap dalam bingkai maqasid syariat. Dan ini referensi untuk teman-teman yang ingin mencari buku. Ini ada, saya tampilkan beberapa buku. Saya akan sebutkan yang pertama, Al-Muwafaqah fi Usul Al-Syariah, penulisnya Imam Abu Ishaq Al-Shadibi, yang ditulis pada tahun 790 Hijriah. Dan yang kedua, Al-Mustafa bin Ilma Al-Usul, penulisnya Imam Al-Ghazali pada tahun 505 Hijriah. Dan yang ketiga, Al-Ahkam Usul Al-Ahkam, penulisnya Al-Amidi ditulis pada tahun 631 Hijriah. Dan keempat, Al-Maslahah fi Al-Tashri'ah Al-Islami, penulisnya Dr. Muhammad Syahid Ramadan Al-Buti. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih pada teman yang telah menonton presentasi pada saya pada hari ini. Ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال
أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال ولكي لا ننطفئ هلموا كي نحيي فينا الآمال نزرع قيما نمحي جهلا للجنة نسعى برضا